pengharapan yang pasti. Karena tahun ini adalah tahun kemenangan dan keberhasilan. Bahkan tadi Song Linder berkata tahun penuh berkat. Amin. Jadi kita harus optimis dan bersemangat, penuh pengharapan. Kalau orang-orang dunia, dasar pengharapannya dia akan melihat situasi atau keadaan. Bahkan mereka mencari jawaban-jawaban kepada ramalan. Bagaimana, apakah tahun 2022 ini tahun keberhasilan bagi mereka? Mereka mencari jawaban-jawaban itu di ramalan-ramalan. Bahkan mereka melihat mendasarkan pengharapan mereka itu dengan keadaan situasi. Karena apa? Karena mereka melihat itulah menjadi dasar mereka untuk memasuki satu tahun yang baru. Tapi bila ada tantangan, halangan, kesukaran, mereka akan goyah. Dan mereka bahkan bisa menjadi putus asa. Karena dasar pengharapan mereka bukan percaya kepada Tuhan. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, dasar pengharapan kita adalah percaya kepada Tuhan. Seperti kebenaran firman Tuhan, Ibrani 11 ayat 1 berkata, saya bacakan buat saudara. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Di awal memasuki tahun 2022, Tuhan mengingatkan kita bahwa dasar pengharapan kita adalah percaya kepada Tuhan. Amin. Dan itulah yang membuat kita optimis. Kita yakin, kita ada satu pengharapan yang baik di dalam memasuki atau menjalani tahun baru ini, tahun 2022. Tahun keberhasilan, tahun kemenangan, tahun penuh berkat. Amin. Dan sekarang kita mau tahu mengapa ya kita optimis ya di dalam menyambut tahun baru ini atau memasuki tahun 2022 atau menjalani tahun 2022 ini. Itu karena apa? Karena janjinya, karena janji Tuhan. Karena ada janji Tuhan, itulah yang membuat kita optimis memasuki tahun 2022 atau menjalani tahun 2022 ini. Beberapa pandangan orang tentang janji Tuhan ini ada 3 golongan. Pertama, mereka tidak mengetahui ada janji Tuhan di dalam dirinya. Nggak tahu dia bahwa ada janji Tuhan di dalam dirinya. Yang kedua, dia mengetahui ada janji Tuhan. Tapi dia menyaksikannya, atau dia meragukannya, atau dia tidak percaya, atau dia tidak mempercayai. Dalam kata lain, dia bimbang terhadap janji Tuhan. Dia tahu, tapi dia bimbang, tidak mempercayainya. Itu golongan kedua. Golongan ketiga, inilah kita, anak-anak Tuhan. Tahu, mengetahui ada janji Tuhan, dan kita mempercayainya. Amin. Pastikan saudaraku kita berada di dalam golongan yang ketiga tadi. Mengetahui ada janji Tuhan di dalam hidup kita. Dan kita mempercayai janji Tuhan itu. Dan inilah yang membuat kita optimis. Penuh pengharapan pasti untuk menjalani tahun 2022. Amin. Di mana janji Tuhan itu? Ada di Alkitab. Ya. Kita yang suka membaca Alkitab pasti banyak menerima janji-janji Tuhan di dalam hidup kita. Dan pastikan saudaraku, apa janji Tuhan di dalam hidup kita. Mungkin malam tahun baru, tutup tahun, ya, setiap kita datang kepada Tuhan. Bahkan satu keluarga datang kepada Tuhan untuk menerima bimbingan dan menerima janji Tuhan di tahun 2022. Bahkan kita pun difasilitasi oleh gereja di akhir tutup tahun itu bisa mengambil ayat-ayat firman Tuhan. Apa yang menjadi janji Tuhan di dalam hidup kita. Bahkan Tuhan juga menganugerahkan kita satu janji di tahun 2022 ini bagi jemaat Tuhan, yaitu
Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelimpahan di dalam pelbagai kebajikan. Dan kita bersyukur ini terus ditampilkan. Saat kita ibadah kita bisa kembali mengingat bahwa itu adalah janji Tuhan bagi umat Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini. Amin. Dan sekarang kita ingin tahu juga apa dasar kita percaya kepada Tuhan. Tadi kan dasar pengharapan kita yaitu kita percaya kepada Tuhan. Dan kalau orang bertanya, mengapa kau harus percaya kepada Tuhan itu? Mengapa kau tidak percaya aja kepada ramalan-ramalan itu? Kita harus bisa menjawab, ya saudaraku. Mengapa kau harus percaya kepada Tuhan itu? Nah, ini dasarnya kita harus tahu. Itu kita baca di Roma 4 ayat 20 sampai 21. Tadi ada, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Apa dasar kita percaya kepada Tuhan itu? Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Ia berkuasa. Allah sanggup. Allah sanggup. Ya? Amin. Allah tidak seperti kita. Kita terbatas, saudaraku, ya. Tapi Allah sanggup, Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janji. Kalau ia berjanji, ia berkuasa, dia sanggup untuk melaksanakan janjinya. Amin. Inilah membuat kita, aku percaya kepada Tuhan. Dan inilah dasar pengharapanku, percaya kepada Tuhan. Dan mengapa aku percaya? Karena Allahku berkuasa, sanggup melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Amin. Dan yang kedua, mengapa kita percaya? Kita baca di Ibrani 11 ayat 11. Ibrani 11 ayat 11. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Jadi apa dasar percaya kita kepada Tuhan itu? Karena ia setia kepada janjinya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Mantapkan saudaraku. Jangan mau dasar pengharapan kita itu melihat keadaan atau sekeliling kita. Ya, bisa saja kita melihat, wah sepertinya ini suasana atau keadaan atau tahun ini sepertinya tidak menjanjikan, tapi kita percaya kepada janji Tuhan itu, ya, karena Dia berkuasa melaksanakan janjinya dan Ia setia terhadap janjinya. Amin. Dan sekarang kita harus juga mengetahui apa yang harus kulakukan pada saat aku sudah menerima janji Tuhan itu. Kita sudah baca, ya kan? Kita terima janji Tuhan itu, apa yang harus lakukan? Itu mari kita membaca di Yosua 1 ayat 8. Hari ini kita banyak membuka firman dan firman ini akan membimbing kita untuk menjalani tahun 2022 ini dengan optimis. Amin. Jadi firman ini yang menguatkan kita. Karena itu saya datang pada Tuhan untuk memohon, berikan firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu lah yang memberi kami kekuatan. Karena itu saya hari ini banyak memberikan kebenaran firman Tuhan kepada kita. Mari kita baca di Yosua 1 ayat 8. Sama-sama kita membacanya. 3, 2, 1. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Engkau akan beruntung, engkau akan berhasil. Ya.
Apa yang harus kita lakukan? Pertama di situ dikatakannya firman itu harus kita perkatakan. Ya. Kalau kita di pemuritan bahkan itu dihafalkan ya, dihafalkan. Sehingga pada saat kita menghadapi tantangan atau menghadapi situasi yang kita membuat kita kebingungan, kita teringat akan firman Tuhan itu dan kita perkatakanlah firman Tuhan itu, kita perkatakanlah janji Tuhan itu. Karena ada kuasa perkataan. Amin. Nah, jadi bersukalah kita kalau kita masih dimampukan Tuhan untuk menghafal firman Tuhan. Tapi Roh Kudus menolong kita untuk membimbing, untuk mengingatkan kita akan firman Tuhan. Ya, saudaraku, sembari kita mendengarkan firman ini, saudaraku, pastikan saudaraku mendengar suara Tuhan dan terima janji Tuhan. Ya, secara pribadi saudaraku akan menerima janji Tuhan. Saat saudaraku mendengarkan firman ini, Roh Kudus akan memimpin kita dan ada janji Tuhan di dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Jadi sekarang kita ingin tahu apa janji Tuhan itu. Dalam perenungan saya, tentu saya akan bertanya kepada Tuhan, apa janjimu Tuhan? Saya akan sampaikan ini nanti saat ibadah itu. Saat saya berkhotbah, apa janjimu Tuhan? Untuk kami mengawali tahun 2022. Yang jelas, Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Itu jelas janji Tuhan bagi umatnya, gerejanya. Tapi saat ini, hari ini, ada janji Tuhan bagi kita. Mari kita membaca di Mazmur 65 ayat 11. Mazmur 65 ayat 11. Ini sama-sama kita membacanya, saudaraku. Tadi kan dikatakan setiap firman yang kita terima kita perkatakan, ya kan? Dan setelah itu kita renungkan dan setelah itu kita bertindak hati-hati, ya. 3, 2, 1. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu dan jejakmu mengeluarkan lemak. Amin. Saya coba melihat ini di versi mudah dibaca supaya kita lebih memahaminya. Di dalam firman Tuhan versi mudah dibaca dikatakan begini, saudaraku. Engkau memulai tahun yang baru dengan tuaian yang baik. Engkau mengakhiri tahun dengan hasil panen yang banyak. Amin. Di sini dikatakan memulai, kan kita memulai nih tahun yang baru ini dengan apa? Dengan hasil yang baik. Itulah dia. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu. Jadi Tuhan memulai tahun yang baru dengan tuaian yang baik. Amin. Ini janji Tuhan. Kita memasuki tahun 2021, kita memulainya dan kita akan menuai yang baik. Luar biasa, ini janji Tuhan. Jadi semangat saudaraku ya, semangat ya. Hal yang baik itu akan kita tuai saat kita memasuki tahun yang baru ini. Kalau perlu catat saudaraku ya. Hal-hal yang baik itu ya, kami bisa berkumpul bersama. Aku bertemu dengan saudaraku. Hasil usahaku diberkati. Macam-macam saudaraku ya. Ini janji Tuhan. Karena itu sebagai anak-anak Tuhan kita harus percaya kepada janji Tuhan. Kita harus percaya kepada Tuhan. Karena itulah dasar pengharapan kita. Jangan biarkan kita tertipu oleh si jahat. Yang mengatakan tahun ini tahun yang tidak penuh berkat. Tahun kesusahan lah. Jangan percaya ya. Karena kita percaya kepada janji Tuhan. Sepertinya tahun ini akan membuat kita lebih susah. Jangan percaya akan itu ya. Karena janji Tuhan mengatakan memulai tahun yang baru dengan tuaian yang baik.
Bahkan nanti, waktu kita mengakhiri tahun 2022 nanti, kita akan hasil panennya yang banyak. Jejakmu mengeluarkan lemak. Luar biasa, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Sukacita saudaraku ya. Tuaian yang baik di awal tahun, di akhir tahun, hasil panen yang banyak, jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Amin. Ucapan syukur melimpah. Karena itu kan kita waktu di akhir tahun itu, kita memasuki tahun itu artinya kita juga mengakhiri tahun 2021. Yaitu dengan penuh sukacita. Bahkan pastor menyampaikan di Natal, kesukaan besar. Ya. Kesukaan besar. Bahkan kita mendapatkan satu anugerah oleh kebaikan Tuhan, menjadi saluran Tuhan untuk menyalurkan berkat-berkat Tuhan kepada orang lain. Itu artinya kita berkelimpahan. Artinya secara rohani kita penuh dengan kebaikan. Amin saudaraku. Jadi di sini kita harus bersyukur bahwa ada janji Tuhan kepada kita bahwa Tuhan akan memahkotai tahun dengan kebaikan dan jejaknya mengeluarkan lemak. Kalau bahasa mudah dibaca, versi mudah dibaca, engkau memulai tahun yang baru dengan tuaian yang baik, engkau mengakhiri tahun dengan hasil panen yang banyak. Amin. Terima di dalam nama Yesus. Yang kedua, dalam perenungan saya, apa janji Tuhan bagi kita? Kita baca di Yohanes 15 ayat 5. Saya bacakan buat saudara, Yohanes 5 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita akan berbuah banyak. Saya bersyukur di tahun 2022 dan di akhir tahun 2021 ya. Kata-kata banyak, kata-kata kelimpahan itu terdengar bagi kita. Amen. Melimpahkan, ada kelimpahan, berarti banyak ya. Dan kita pun janji Tuhan di dalam tahun 2022 ini kita akan berbuah banyak. Kita akan mengalami karakter Kristus. Kita akan mengalami memenangkan banyak jiwa-jiwa bagi Tuhan. Amin. Tentu syaratnya yaitu kita harus tinggal di dalam Tuhan. Tinggal di dalam firman-Nya. Dan minggu-minggu yang lalu saya sudah sampaikan, bila kita katakan kita tinggal di dalam Dia, tinggal di dalam Yesus, maka kita harus melakukan perintahnya. Amin. Dan di dalam melakukan perintahnya itu saudaraku, Tuhan juga menganugerahkan kita sesuatu yang luar biasa. Dan ini harus kita pastikan kita memilikinya ini. Kalau tidak, kita tidak akan sanggup melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan itu. Mari kita membacanya di Yesekiel 36 ayat 26. Ya. Kita akan menggenapi janji Tuhan, untuk itu kita perlu melakukan perintah Tuhan. Bertindaklah hati-hati, dikatakan di Yosua 1 ayat 8 tadi. Ya. Dan untuk kita bisa melakukan perintah Tuhan itu, Tuhan menganugerahkan kita di Yesekiel 36 ayat 26. Firman Tuhan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras yang kuberikan kepadamu hati yang taat. Amin. Selamat tahun baru. Ya, selamat tahun baru. Pastikan kita juga memiliki hati yang baru. Hati yang baru, roh yang baru. Yakin kita adalah ciptaan yang baru. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah orang yang
percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Kita adalah orang-orang yang sudah lahir baru. Dan itu artinya kita memiliki hati yang baru. Hati yang taat. Dan inilah yang memampukan kita melakukan perintah Tuhan itu. Dan kita pun akan menggenapi janji-janji Tuhan. Amin. Terima saudaraku. Artinya kita kembali diteguhkan, dikuatkan. Aku sudah percaya pada Yesus. Berarti aku memiliki hati yang baru. Roh yang baru. Hati yang taat. Bukan hati yang memberontak setiap perintah Tuhan. Tapi aku memiliki hati yang taat. Amin. Inilah selamat tahun baru. Selamat tahun baru berarti kita diingatkan kembali. Kamu memiliki hati yang baru. Jangan lupa ya. Hati yang taat, hati yang semangat, hati yang bergairah melakukan perintah Tuhan. Karena kita katakan kita tinggal di dalamnya, maka kita akan berbuah banyak. Bahkan kita akan hidup berkelimpahan di dalam, berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Amin saudaraku. Nah sekarang tentu kita juga di dalam hidup kita, di sisa hidup kita ini, kita juga harus memastikan kita mengikuti atau menuruti siapa. Mari kita baca di 1 Petrus 4 ayat 2. Ini penting saudaraku ya. Di awal tahun ini kita disiapkan oleh Tuhan untuk jangan sampai salah jalan ya. Tapi jalan mengikut Tuhan. Di 1 Petrus 4 ayat 2. Ini sama-sama kita baca. Semangat ya. 3, 2, 1. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Amin. Selamat tahun baru, selamat menyambut tahun baru. Nah, ini artinya apa saudaraku? Mungkin bagi yang muda-muda belum terlalu apa dia ya, tapi kita yang sudah berumur memahami ini ya. Kita memahami. Kita contoh ya, setiap kita ini kan tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Tuhan. Ya, Tuhan yang berdaulat. Saya bisa aja dikasih Tuhan umur sekian, ya kan? Misalnya dikasih umur 70. Nah, kita masih umur 50. Itu artinya masih ada sisa 20 tahun lagi. Kan itu berarti semakin sedikit ya kan? Semakin sedikit bukan semakin banyak. Karena itu kita yang orang-orang tua paham ini ya. Karena itu supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Amin. Kita bersyukur ya, kita ada kesempatan di tahun baru ini datang kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk kita memastikan bahwa kita akan memasuki tahun 2022 ini menurut kehendak Allah. Dan kita juga bersyukur ada saudara-saudara kita berlibur, ya. Kita juga harus bersyukur karena itu waktu mereka datang juga kepada Tuhan, ya. Untuk mereka juga memastikan bahwa mereka juga menurut kehendak Allah. Jadi pastikan saudara, di sisa-sisa waktu kita nih. Dan ini nasihat bagi kita yang muda-muda. Ya, jangan kita mengira seperti apa yang kita pikirkan. Aku masih muda. Kalau dibilang 80 masih lebih banyak waktu aku ya. Kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita. Ya, kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita. Dan Tuhan yang tahu itu. Dan Tuhan yang berdaulat. Karena itu di sisa waktu kita ini, apalagi kita memasuki tahun baru ini menjadi kesempatan kita hidup menurut kehendak Allah. Amin. Bersemangat ya, pastikan ya, aku hidup menurut kehendak Allah, bukan keinginan manusia, tapi menurut kehendak Allah. Jadi kita bersyukur ya, kita diberi hati yang taat, bahkan Tuhan juga menyediakan kita hati yang bijaksana. Yang berikutnya, mengapa kita optimis menyambut atau memasuki tahun 2022 ya. Yang keduanya yaitu Yeremia 29 ayat 11. Kenapa saudaraku? Yang pertama tadi karena janjinya, yang kedua mengapa kita
penuh pengharapan atau optimis? Di Yeremia 29 ayat 11. Yeremia, saya bacakan buat saudara ya. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Kenapa kita optimis? Karena rancangan Tuhan. Karena rancangan Tuhan di tahun 2022 ini adalah rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera yang memberikan kita hari depan yang penuh harapan. Terima itu saudara. Jangan golongan yang kedua tadi, tahu firman Tuhan tapi bimbang, tidak mempercayai. Nah, tapi sambut itu janji Tuhan ya. Jadi jangan biarkan pada saat firman kita dengar, jangan kayak sepertinya itu biasa-biasa ya. Karena itu ada kebenarannya, terima karena rancangannya. Amin. Amin. Apa rancangannya? Damai sejahtera. Rancangan yang penuh pengharapan yang pasti. Pegang itu. Jangan ragu ya. Ya, kita harus menikmatinya. Bisa saja di dalam perjalanan itu kita menghadapi tantangan atau halangan. Tapi jangan kita langsung bilang, aduh berarti ini tidak benar ini. Sudah mulai kacau ini. Tidak. Kita harus pegang tetap janji atau firman Tuhan. Ya, bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera. Bahkan kita harus menyadari bahwa Allah turut bekerja di dalam segala. Mari kita baca di Roma 8 ayat 28. Ya. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Ya, kita ini adalah orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Maka Tuhan turut bekerja. Kita ini adalah orang-orang yang mengasihi Dia. Amin. Karena itu kita harus berani berkata bahwa Allah turut bekerja. Karena aku mengasihi Allah. Kenapa aku mengasihi Allah? Karena kasih Allah ada di dalam hidupku. Karena aku hidup dalam rencananya. Aku hidup dalam panggilannya. Jadi orang-orang seperti ini, orang-orang yang optimis di dalam memasuki tahun atau menjalani tahun baru. Karena itu dia yakin, mantap, ya. Karena Tuhan, Allahku turut bekerja dan turut bekerja dalam segala sesuatu, bukan hanya yang A aja, tapi dalam segala sesuatu, dan itu akan mendatangkan kebaikan. Amin. Jadi kita bersyukur. Kita optimis menyambut tahun baru ini karena rancangannya. Amin. Dan berikutnya, apa yang membuat kita optimis? Yesaya 3 ayat 2-3. Saya bacakan buat saudara Yesaya 43 ayat 2-3. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Seba sebagai gantimu. Amin. Kenapa kita optimis? Karena penyertaan Tuhan. Amin. Karena penyertaan Tuhanlah kita mengatakan tahun 2022 ini tahun kemenangan, tahun keberhasilan. Jadi inilah selamat tahun baru kita ya. Bukan hanya baju baru, bukan hanya sepatu baru ya, tapi karena penyertaan Tuhan. Semangat ya, bergairah kita. Mungkin ada di antara kita belum memiliki baju baru atau apa.
Jangan itu membuat kita jadi tidak bersuka cita ya. Kita bersuka cita memasuki tahun ini karena penyertaan Tuhan. Karena janji Tuhan. Karena rancangan Tuhan di dalam hidup kita. Kita tahu dunia memang gelap dan jahat. Dan banyak mara bahaya yang menghadang gitu ya. Tetapi oleh penyertaannya dan dalam perlindungannya kita akan selamat. Amin. Bukan berarti nanti di tahun 2022 ini kita tidak mendapat tantangan. Kita akan ada tantangan, ada rintangan. Tapi Tuhan menyertai kita, Tuhan melindungi kita sehingga kita diselamatkannya. Karena itu kita tetap optimis memasuki tahun 2022 ini. Mungkin di tahun yang lalu kita merasa ada kegagalan-kegagalan yang kita alami. Banyak kesukaran-kesukaran atau tantangan, masalah-masalah yang kita hadapi. Di dalam memasuki tahun ini, lupakan, jangan menoleh ke belakang ya. Tapi kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan ingat akan janji Tuhan, akan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Ayat firman terakhir. Untuk menutup, silakan present worship masuk ke tampil sebelum kita menyampaikan ayat firman terakhir ini. Mari kita baca Yosua 1 ayat 9. Sama-sama kita baca ya. Setelah itu kita datang kepada Tuhan merefleksikan firman yang sudah kita terima. Dan yang seperti saya katakan tadi, saat kita mendengarkan firman, Roh Kudus menghampiri kita dan membisikkan kepada kita janji Tuhan di dalam hidup kita. Firman Tuhan Yosua 1 ayat 9. Sama-sama kita katakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, oleh kebenaran firman-Mu membuat kami optimis, penuh pengharapan yang pasti memasuki tahun 2022 ini Tuhan. Oleh karena janji-Mu, oleh karena rancangan-Mu, dan oleh karena penyertaan-Mu Tuhan. Ini waktunya kami mau merefleksikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Datang kepada Engkau Tuhan. Mari umat Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Sungguh besar setiap